produce an upset. We'll give you the official team news and more expectations ahead of this first 10 World Cup matches. Timnas Indonesia saat ini sudah menjadi salah satu tim papan tengah Asia. Secara kualitas, Garuda sudah bisa disetarakan dengan Cina, Oman, Bahrain, hingga Uni Emirat Arab. Namun dengan kualitas yang sekarang, Erick Thohir dan Sintayong sepertinya belum cukup puas. Dua revolusioner sepak bola Indonesia itu memiliki impian untuk menjadikan Garuda sebagai raksasa baru Asia. Untuk mewujudkan impian itu, PSSI di bawah komando Erick Thohir akan terus mencari pemain keturunan grade A untuk membela timnas Indonesia. Dan ini ya bagian komitmen bahwa yang namanya pembangunan tim nasional itu bukan dilihat dari sisi jangka pendek, tapi menengah dan panjang, dan kita sudah siapkan talentanya gitu. Sejauh ini PSSI telah membawa pulang 16 diaspora Indonesia ke tanah air untuk berseragam Garuda. Miss Hilgers dan Eliano Renders jadi pemain terbaru yang dinaturalisasi PSSI. Mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada jeda kompetisi Eropa bulan Desember mendatang, PSSI dikabarkan akan kedatangan beberapa pemain keturunan ke Indonesia. Itu akan jadi tanda dibukanya naturalisasi kloter kedua selama kepimpinan Erick Thohir. Lantas, siapa saja pemain yang akan masuk dalam program naturalisasi kloter kedua nanti? Sebelum kita ulas, kalian boleh subscribe dulu channel ini dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Dunia Tifosi. Mauro Zistra. Penyerang muda FC Volendam ini sudah ramai diperbincangkan media sepak bola belakangan ini. Pemain berusia 19 tahun itu mengaku telah memberikan berkas-berkas naturalisasinya pada PSSI. Pemain berpostur 188 cm itu tinggal menunggu lampu hijau dari PSSI untuk diperkenalkan sebagai pemain Indonesia ke publik. Mauro Zilsta diproyeksikan untuk memperkuat lini depan Garuda yang memang masih kurang tajam. Dengan usianya masih sangat muda, ia akan jadi investasi jangka panjang di lini serang Garuda. Kevin Dijk. Nama Kevin Dijk bukanlah nama baru di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Pemain berusia 27 tahun itu sudah sejak lama dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Belakangan namanya semakin mencuat ke permukaan setelah beberapa kali menebar kode akan gabung timnas Indonesia. Kevin Dijk adalah pemain berposisi bek kanan, namun pemain berdarah Ambon Maluku itu juga bisa menempati posisi bek tengah. Kevin memiliki atribut lengkap sebagai seorang pemain bertahan, yang memiliki ability dan kecerdasan dalam bertahan yang membuat dirinya menjadi salah satu bek terbaik di Liga Denmark. Jika memperkuat timnas Indonesia, Kevin Dijk akan memperkaya opsi pemain di lini belakang Garuda. Kehadirannya juga akan jadi kompetitor baru bagi Asnawi dan Sandy Walsh di posisi bek kanan timnas Indonesia. Oleh Romeni. Jika wasit tak mendapatkan tempat di timnas Belanda hingga akhir tahun ini, Oleh Romeni kemungkinan akan menerima pinangan timnas Indonesia pada 2025 mendatang. Oleh adalah pemain yang sangat diharapkan bergabung ke timnas Indonesia untuk melengkapi puzzle di lini depan Garuda. Saat ini timnas Indonesia membutuhkan seorang penyerang yang matang serta memiliki jam terbang yang cukup. Oleh Romeni menjadi solusi yang tepat untuk lemahnya lini depan timnas Indonesia. Penyerang FC Utrecht itu memiliki naluri mencetak gol yang hebat serta kemampuan menusuk langsung ke dalam kotak penalti lawan. Musim ini pemain berusia 24 tahun itu selalu menjadi pilihan utama FC Utrecht di kompetisi Eredivisie Belanda. Sejauh ini ia sudah mencatatkan 6 penampilan dengan koleksi 2 gol di liga teratas Belanda. Jairo Ridderwood. Lini tengah timnas Indonesia saat ini bisa dikatakan belum memiliki kedalaman yang cukup. Untuk itu, Sintayong dan PSSI sedang mencari beberapa pemain keturunan di posisi gelandang.
Nama Jairo Ridward menjadi salah satu pemain yang masuk dalam rencana naturalisasi PSSI. Dengan segudang pengalaman di Premier League, gelandang berusia 28 tahun itu diyakini akan menaikkan level timnas Indonesia. Jairo Ridward saat ini memperkuat klub Liga Belgia Royal Antwerp. Mantan pemain Crystal Palace itu gattuso perebut bola yang unggul, serta memiliki kemampuan dalam mengalirkan bola. Jika diduetkan dengan Tom Haye, kita akan melihat jelmaan Gattuso dan Pirlo di lini tengah Garuda. Jairo Ridward akan jadi breaker baru Garuda, sekaligus pemutus serangan lawan. Sementara Tom Haye akan fokus dalam mengalirkan bola dengan umpan-umpan manjanya. Pascal Struijk. Kedalaman skuad di lini belakang Garuda memang sudah cukup baik. Namun jika Indonesia kedatangan pemain sekelas Pascal Struijk, maka lini belakang Indonesia akan semakin mewah. Baru-baru ini mencuat kabar kalau Pascal Struijk mulai membuka hatinya untuk timnas Indonesia. Sulitnya menembus timnas Belanda dan Belgia membuat wakil kapten Leeds United itu mengarahkan pandangannya ke timnas Indonesia. Pascal Struijk adalah bek tengah dengan kemampuan di atas rata-rata. Pemain berusia 25 tahun itu memiliki body balance dan keseimbangan yang kuat, yang memiliki keunggulan dalam duel udara maupun duel 1 lawan 1. Skill bertahannya disebut-sebut memiliki kemiripan dengan kapten timnas Belanda, Virgil van Dijk. Emiliano Jonathan. Satu lagi pemain keturunan yang dirumorkan akan memperkuat timnas Indonesia adalah Emiliano Jonathan. Pemain berusia 20 tahun itu secara terbuka mengungkapkan siap membela Garuda. Emiliano Jonathan adalah pemain berposisi sayap kanan. Saat ini ia bermain bersama Vitesse di kasta kedua Liga Belanda. Musim ini bersama Vitesse, Emiliano sudah mencatatkan 8 penampilan dan berhasil mencetak 3 gol dan 2 assist. Jika dipanggil ke timnas Indonesia, Emiliano Jonathan akan jadi opsi baru untuk mempertajam lini depan Garuda. Pemain berdarah Depok itu bisa jadi solusi ketika Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk tidak dalam performa yang baik. Jonathans, dan maar eens een schot en raak ook. Jonathans voor Vitesse in de 53ste minuut. Fraaie goal onder nummer 10. Jonathans en mooie goal. Vitesse dus op een 1-0 voorsprong in Weidewormhoek en gevonden. En de voorsprong voor Vitesse. William Jimenez. Dalam 16 pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi oleh PSSI, hanya 2 pemain yang berposisi asli Belanda. Itu menunjukkan kalau Garuda masih kekurangan pemain berkualitas di lini tengah. Salah satu pemain keturunan yang bisa jadi pertimbangan Sintayong untuk memperkuat lini tengah Garuda adalah William Jimenez. William Jimenez adalah pemain keturunan Belanda, Indonesia, Kolombia. Meski memiliki 3 background negara berbeda dalam tubuhnya, Jimenez mengaku terbuka untuk semuanya. Negara pertama yang memanggilnya ke timnas akan jadi prioritas utamanya, termasuk Indonesia. William Jimenez adalah pemain berdarah Madiun yang berposisi asli sebagai gelandang tengah. Saat ini pemain berusia 21 tahun itu memperkuat tim kasta tertinggi Liga Denmark, Aalborg BK. Musim ini ia sudah bermain sebanyak 11 pertandingan di semua kompetisi bersama Aalborg. Jimenez adalah tipe gelandang yang kuat pegang bola serta rajin melakukan pergerakan dan passing. Itulah beberapa pemain keturunan Indonesia yang kemungkinan akan menjalani proses naturalisasi kloter kedua. Beberapa dari mereka dirumorkan segera diproses pada Oktober nanti. Namun mereka kemungkinan paling lambat akan berseragam merah putih pada tahun 2025 mendatang.
Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru kami.